Wah, Sukor. Selamat datang kembali di Galaxy Vivas, masih bersama Eve dan dulu. Dan di sini kita akan mendiskusikan berbagai fakta tentang rumitnya kehidupan manusia dalam rangka melaksanakan tugas mata-mata kami di bumi. Check it out. Episode kali ini kita akan membahas sebuah hal yang banyak menjadi kontroversi di manusia bumi ini, dan kadang juga menjadi sebuah hal yang menyatukan banyak orang juga. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang akan kita bahas, F? Kita akan membahas tentang, ini banyak banget dibahas sih sebenarnya, tapi kita penasaran, yaitu tentang kenapa sih manusia di bumi ini harus beragama, dan apa sih yang membuat orang itu senang untuk beragama ataupun tidak senang untuk beragama. Agama itu menurutmu apa sih? Apakah hanya sebuah keyakinan atau apakah sebuah satu rentetan aturan-aturan, dan gunanya apa sih agama? Yang jelas kalau menurutku isinya emang aturan sih, supaya kehidupan itu tuh nggak chaos gitu. Karena kan ada terlalu banyak perbedaan kan, itu dibikin aturan ya supaya tertata. Apakah aturan hukum yang diciptakan manusia tidak cukup? Karena manusia sendiri juga ada banyak, dan antara satu kelompok dan kelompok lain tuh punya perbedaan pandangan hidup mungkin. Apakah kemudian agama itu menyesuaikan dari kelompok-kelompok manusia yang ada? Kemudian di tempat tertentu agama yang berbeda, di ras tertentu agama yang berbeda. Nah, jadi apa yang kami lihat pun sebenarnya ada kaitannya seperti itu. Seperti kita kalau melihat keyakinan, atau yang kemudian apabila keyakinan itu terstruktur, yang mempunyai kemudian kitabnya sendiri, nah kemudian menjadi agama. Padahalnya kita juga melihat banyaknya keyakinan yang ada menyembah dewa, kemudian ada yang percaya pada suatu spiritualitas tertentu. Nah, namun kebanyakan agama banyak yang kemudian mempunyai satu syarat, yaitu mempunyai kitab suci. Sebenarnya kitab tuh kan isinya kayak ya seperangkat aturan. Iya, seperangkat aturan. Jadi intinya ya itu untuk mengatur kehidupan manusia gitu. Nah, tapi cukup bisa dibedakan bahwa mana yang bisa kita katakan agama, mana yang kemudian kita katakan keyakinan. Kalau katakan kita membicarakan keyakinan dari Viking. Waduh, belum nonton seriesnya loh. Viking itu kan percaya bahwa Zeus, bukan yang Zeus itu Yunani, Odin, terus Loki, terus Thor. Jadi Viking percaya bahwa mereka mempunyai dewa-dewa tersebut. Nah, namun mereka tidak mempunyai kitab suci panduan untuk mereka menganut keyakinan tersebut. Oke. Terus pemahamannya gimana? Nah, kadang kalau bisa dibandingkan, keyakinan hanya berpengaruh pada etnik tertentu. Jadi mereka yang sangat-sangat spesifik, mereka yang punya ras tertentu, nah itu mereka mempunyai keyakinan. Namun kalau agama itu banyak yang bisa disebarkan ke berbagai kelompok kadang. Jadi agama ini untuk segala golongan kadang cocok. Mungkin karena lebih terstruktur gitu ya. Alasannya di situ. Jadi apa ya, institusinya tuh kayak lebih masif, dan lebih tertata daripada yang aliran keyakinan. Makanya aliran keyakinan bisa aja suatu hari jadi sebuah agama kalau udah lebih tertata dan pengikutnya jadi lebih banyak gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa fakta nih sebelum kita melihat lebih jauh ke kehidupan manusia. Jadi di sini ya emang penelitiannya berdasarkan kehidupan manusia yang udah pernah ada sih. Gitu. Jadi dari artikel dari APA, jadi APA ini adalah American Psychological Association.
Dan dia artikelnya bukan artikel jurnal ya, tapi artikel yang ditulis dari gabungan beberapa jurnal. Jadi dia cukup lumayan sih, meskipun terbitnya udah dari 2010 gitu. Cuma kayak komprehensif gitu tadi namanya. Jadi di sini dituliskan bahwa para peneliti yang mempelajari psikologi dan neuroscience perihal agama menemukan bahwa agama bisa menjadi produk sampingan dari cara kerja otak, tumbuh dari kecenderungan kognitif untuk mencari keteraturan dari kekacauan, untuk mengantropomorfisasi lingkungan kita, dan untuk percaya bahwa dunia di sekitar kita diciptakan untuk kita gunakan. Jadi antropomorfisasi itu artinya kurang lebih human centris gitu ya. Jadi pusatnya itu ada di manusia gitu. Apa sih yang bisa dimanfaatkan dari semua hal itu untuk keberlangsungan hidupnya manusia gitu. Terus ini ada intinya aja deh, ini panjang ya artikelnya. Jadi intinya ini salah satunya ada psikolog Justin Barrett, dari seorang direktur proyek kognisi agama dan teologi di Center for Anthropology and Mind di University of Oxford University. Jadi dia menemukan bahwa kecenderungan kognitif itu yang membuat kita bias terhadap keyakinan agama melayani tujuan adaptif selain berpikir tentang agama. Jadi orang itu tuh cenderung berpikir misalnya ada sesuatu yang terjadi, cuma sekedar hujan turun, itu tuh kepikirannya, oh ini ada yang bikin hujan turun nih gitu, ada sesuatu atau sosok di balik itu gitu. Contohnya kalau dia ada suara angin yang beribut gitu, kadang kita mikirnya wah hantu tuh kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang berbuat gitu loh, yang menjadikan itu terjadi. Nah untuk itulah orang cenderung percaya ini kaitannya kalau agama ya terhadap ketuhanan ya, bukan terhadap manusia aja gitu. Jadi dia cenderung percaya bahwa ya yang gaib-gaib itu adalah perilaku yang dilakukan oleh sosok tertentu yang mungkin dipercaya oleh mereka sebagai dewa atau Tuhan gitu. Nah yang lebih menarik nih yang bagian neuroscience nih, Drew. Jadi kayak ini menarik banget serius. Jadi peneliti ini tuh pakai alat. Jadi dia psikolog University of Wisconsin, Richard Davidson. Jadi dia itu menemukan bahwa ini menggunakan fMRI dan EEG untuk mengukur aktivitas otak orang-orang yang beragama gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka ternyata memiliki sistem perhatian yang lebih kuat dan lebih terorganisasi daripada orang yang baru belajar bermeditasi. Jadi meditasi itu bisa juga doa sih. Jadi kan kalau orang berdoa itu kan kurang lebih sama kayak meditasi gitu ya. Nah terus yang lebih seru lagi nih, ada psikolog dari University of Toronto, Michael Inslee, aku nggak tahu bacanya gimana. Ini tentang gelombang otak saat seseorang melakukan kesalahan. Nah, jadi ketika kita melakukan kesalahan, bel alarm kortikal itu tuh menyala dan menyebabkan sedikit kecemasan. Tembakan RN, aku nggak tahu RN itu apa, tapi pokoknya gelombang otak saat melakukan kesalahan. Oke, itu kurang kuat pada orang-orang dengan semangat religius yang lebih dan kepercayaan yang lebih besar pada Tuhan. Mereka lebih tenang dan lebih bisa menguasai diri di bawah tekanan. Jadi kadang aku mikirnya sih orang-orang yang beragama itu sudah menyerahkan dirinya, kesalahan, kesuksesannya terhadap supreme being ya gitu. Jadi almighty gitu. Jadi pada dasarnya dia tidak bisa melakukan banyak hal, mengusahakan banyak hal kecuali dengan mungkin apa yang ditetapkan dari supreme being tersebut gitu. Jadi mereka lebih tidak cemas, lebih bisa menghargai momen atau bahkan tidak gampang panik gitu. Iya, karena toh kalau misalnya ya tadi kayak mau bilang ya pas seseorang berhasil itu tuh dia cenderung berpikir oh
ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita gitu. Terus pun kalau pas gagal, oh ya udah ini emang rencana Tuhan juga gitu. Nanti akan ada jalan lain yang Tuhan takdirkan buat kita gitu. Jadi kayak gitu sedikit banyak akan menjadi lebih tenang orang yang punya agama gitu. Nah, tapi kan sekarang yang lagi ngetren nih, karena mungkin sekitar 5-10 tahun terakhir itu kan ada lebih banyak awareness tentang kesehatan mental dan sebagainya gitu. Kaitannya sama hal tadi itu gimana coba menurutmu? Menurutku sekarang disangkutkan dengan kesehatan mental itu menyinggung pada dua teori, di mana orang yang beragama itu banyak mendasarkan pada teori takdir atau predestination. Kemudian orang-orang yang sekarang semakin aware itu banyak menggunakan dasar free will. Jadi mereka yang memiliki keinginan, dan kadang masalah kesehatan mental itu erat kaitannya dengan mereka punya free will apa, kemauan apa, namun ditakdirkan yang berbeda. Nah, kadang mereka yang beragama atau berkeyakinan tertentu merasa ditakdirkan seperti ini, tapi dia memiliki keinginan untuk jauh tidak seperti itu. Nah, kadang itu membuat ada gap antara realita dan ekspektasinya. Jadi ada muncul depresi, ada muncul banyaknya kebutuhan untuk healing dan lain-lain gitu ya. Aku melihatnya seperti itu sih, orang-orang yang ya nggak seimbang kadang antara mereka yang percaya takdir dengan mereka yang benar-benar my destiny is my own choice gitu. Gitu. Apakah orang-orang yang banyak depresi ini lantas menjadi sebuah pertanda bahwa lebih banyak orang yang nggak beragama sekarang? You never know. Jadi kadang-kadang ada pergeseran juga di budaya kita, di mana agama itu kemudian digeserkan ke hal-hal spiritual. Padahal agama tidak mesti spiritual, tapi spiritual pasti agama juga. Jadi ada kadang meditasi katakanlah, meditasi, orang-orang meditasi itu mereka spiritualitasnya itu tinggi. Tapi nggak semua orang yang bermeditasi itu beragama. Jadi kalau orang beragama kan percaya banget sama takdir ya. Iya. Nah, mereka kadang spiritualitasnya malah rendah. Jadi ada substansi spiritualitas tapi yang substansial di dalam dirinya gitu ya. Rendah gitu. Ngerasa nggak sih teman-teman juga kalau mungkin ada yang ngerasa bahwa kok kita yang beragama semakin lama semakin kesini merasakan bahwa banyak tekanan mental, banyak kesehatan mental yang perlu diperbaiki, dijaga. Apakah itu teman-teman alami? Gitu. Jadi kadang ada yang mempermasalahkan bahwa ngapain beribadah dalam hal rutinitas aktivitas yang dilakukan setiap harinya secara fisik. Karena merasa bahwa ya nggak ngerasa apapun secara spiritual gitu, hanya sebagai rutinitas untuk digugurkan kewajibannya. I see. Tapi sebenarnya itu juga ada hubungannya sama nih fakta selanjutnya. Nggak fakta sih, ini hasil penelitian ya. Ini juga seru banget. Kan tadi udah dikatakan bahwa meditasi itu tuh kayak semacam udah terbukti secara saintifik ya. Kalau itu tuh membuat gelombang otaknya menjadi lebih tenang. Itu dituliskan mana sih? Tembakan IRN kurang kuat pada orang-orang dengan semangat lebih religius dan kepercayaan lebih besar pada Tuhan. Mereka lebih tenang dan lebih menguasai diri di bawah tekanan. Nah,
padahal itu terhadap hal itu tuh kayak perbedaan yang terjadi dalam orang yang bermeditasi dan yang enggak. Itu kalau cuma dalam satu span waktu yang kayak katakanlah meditasi selama 5 menit gitu ya, sama yang enggak meditasi selama 5 menit, itu perbedaannya paling cuma tipis. Tapi kalau misalnya itu dilakukan lebih lama seumur hidup dan lebih intens, itu juga dapat menyebabkan kehidupan yang lebih tenang secara lebih kontinu gitu. Jadi kayak misal gini, kalau misalnya katakanlah kamu beribadah, kamu bermeditasi, kamu berdoa gitu, tapi hanya sebagai rutinitas. Jadi dalam artian dia nggak bikin gelombang otak menjadi tenang, ya itu percuma karena di dalam otak kita, jadi reaksinya tuh nggak seperti orang kalau benar-benar bermeditasi dengan benar gitu loh. Jadi intinya harus khusyuk meditasinya gitu. Khusyuk itu bahasa dari Islam ya. Masa sih itu di KBBI? Ada KBBI ya? Masa? Coba ya, aku mau cek dulu. KBBI. Penuh penyerahan dan kebulatan hati, sungguh-sungguh. Jadi kayak ya gitu. Jadi kalau yang dilakukan, jadi meditasinya tadi itu emang benar-benar dilakukan, itu emang bisa bikin tenang gitu. Jadi ini kita nggak ngomongin tentang gimana apa sih konsep pahala dan seterusnya ya, tapi ini benar-benar dari bukti saintifik gitu loh. Jadi emang kalau misalnya kamu punya penyakit mental gitu mungkin, ya entah kamu beragama atau enggak, mungkin karena emang dari segi spiritualitasmu emang kurang gitu loh. Meditasimu mungkin kurang dalam, kurang sungguh-sungguh, jadi kayak gelombang otaknya sendiri juga belum terbiasa untuk menjadi tenang gitu sih intinya. Seru kan? Seru jadi kayak aku baru tahu fakta itu gitu. Dan itu pengaruhnya ke apa ya, kayak mental kita di sehari-harinya, padahal dimulai dari bagaimana kita sungguh-sungguh untuk mendalami secara spiritual ataupun secara agama gitu ya, dampak ke fisik kita gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang agama lebih lanjut, konsep agama kan banyak didasarkan pada 2 hal, yaitu harapan dan ketakutan. Nah, itu menarik, di mana kalau di beberapa agama konsep-konsep afterlife itu ada seperti penyiksaan, ada yang senang-senang gitu. Nah, cuman di mana aku pernah baca sih, kayak orang itu malah justru dia menyukai kematian, afterlife, karena disitulah dia bertemu orang-orang yang dia sayangi gitu. Entah kenapa dalam konsep pertemuan yang abadi gitu. Nah, jadi agama-agama tertentu justru memberikan harapan bahwa di dunia ini itu ya bagaimana banyaknya agama, jadi hanya persinggahan sementara dan tidak perlu banyak mengusahakan banyak hal, nggak usah lah susah-susah gitu, jadi secukupnya gitu. Orang lebih cenderung untuk menunggu kematian karena akan abadi sama orang-orang yang disayanginya gitu. Ya di dunia secukupnya aja lah, nggak usah terlalu ngoyo gitu kali ya. Konsep-konsep pandangan hidup yang kayak gitu emang ternyata sangat berpengaruh di kehidupan yang dilakukan dunia ya, bagi manusia ini. Beda sama kita, Galaxy Vivas. Apa itu agama? Di Galaxy Vivas kita hanyalah robot. Terus ini juga ada penelitian selanjutnya, kalau misalnya
yang tadi kan dari segi psikologi dan neuroscience nih. Kalau ini lebih ke kehidupan sosial. Jadi di sini ada beberapa penelitian. Salah duanya itu dari University of British Columbia, ini seorang peneliti bernama Joseph Henrich. Terus juga ada psikolog dari University of Virginia, ini Jonathan Haidt. Dan mantan mahasiswanya itu Jesse Graham. Itu mereka menemukan bahwa intinya agama itu dengan ajaran segala tatanan yang berusaha dicapai gitu ya, itu tuh membuat manusia lebih ramah, lebih nice ke stranger gitu. Jadi konsepnya kan karena mereka itu apapun yang mereka lakukan, entah ada orang yang lihat atau enggak, God is watching gitu. Jadi ya pada akhirnya mereka akan selalu termotivasi untuk melakukan hal-hal baik. Itu kalau emang udah benar-benar sudah merasuk ya. Iya, udah merasuk gitu. Tapi ada juga yang kebalikannya, di mana golongan-golongan tersebut membuat mereka eksklusif dan tidak peduli pada orang lain. Nah, itu dia. Jadi di sini ada lagi nih. Kalau ada peneliti yang bilang, Scott Aaron nih. Nah, dia bilang masalahnya semakin manusia itu melihat ke dalam terhadap kelompoknya sendiri itu dan segala klaim tentang segala yang baik, segala yang buruk gitu, semakin sedikit mereka akan melihat ke luar. Jadi itu semakin tidak percaya terhadap hal-hal yang ada di luar kelompoknya sendiri gitu. Jadi itu yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan bikin orang jadi kadang males banget nggak usah beragama aja kalau ujung-ujungnya cuma konflik gitu. Banyak sekali topik-topik tentang agama lain yang bisa kita bahas sebenarnya. Namun sebenarnya kita akan melempar kepada teman-teman yang menonton episode kali ini. Gimana pendapat teman-teman tentang agama yang kita lihat di mungkin negara ini dulu sebelum ke dunia ini. Nah, negara ini tuh mana? Di Indonesia. Jadi konsep-konsep di mana agama yang seperti apa sih yang teman-teman sukai, kenapa masih di agama tersebut, kemudian konsep baik dan benar, benar dan salah, baik dan buruk, benar dan salah, gitu. Terus gimana juga agama membuat kita memandang sesuatu yang ada di luar agama. Karena itu pada akhirnya membuat perpecahan gitu loh. Sebenarnya ini juga ada tadi di artikel. Itu tuh kayak sebenarnya bisa jadi kehidupan manusia itu tuh nggak butuh agama pada akhirnya. Kalau semua orang kayak yang di awal tadi kamu bilang share the same moral values, kok kamu Inggris? Jadi kayak punya kepercayaan bahwa ayo kita sama-sama menuju moralitas yang sama, kita punya dasar yang sama, dan kita menuju goal yang sama gitu. Kalau udah terjadi hal yang kayak gitu, atas di satu negara aja atau di suatu kelompok aja gitu, akan tercipta sebenarnya kehidupan tatanan lebih baik gitu. Cuma sayangnya ya gitu, nggak semua orang, bahkan yang udah punya agama pun kan nggak lantas jadi melaksanakan apa yang harusnya dia laksanakan. Nggak menjadi seorang yang sempurna lah. Kadang agama itu menuntut kita untuk menjadi makhluk yang sempurna, namun apalah kita jauh dari sempurna. Ya tapi selama masih mencoba untuk berlaku baik sih, sebenarnya itu sih goalnya nggak sih? Kayak ya kita sendiri di Vivas juga pada akhirnya kan disuruhnya ya be kind to others gitu. Mungkin cukup banyak kita sudah membahas, kita memancing banyak hal, jadi akan banyak muncul diskusi-diskusi lebih lanjut. Bisa teman-teman lanjut di komentar, silakan kita banyak berdiskusi. Untuk episode kali ini kita akhiri dengan kesimpulan bahwa singkatnya dari yang kita diskusiin ya tadi ya, agama itu dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk menemukan makna
menghindarkan dari kecemasan eksistensial, atau apa sih sekarang istilah kerennya existential crisis gitu ya, anjay. Terus sekaligus juga mendukung kehidupan sosial yang lebih tertata seperti itu. Itu kesimpulan dari artikelnya juga sih, yang mana ya benar gitu. Itulah alasan kenapa agama tetap ada di kehidupan sampai sekarang, bahkan ratusan ribu tahun setelah mulai diisukan untuk ada gitu. Anyway, jangan lupa untuk subscribe, bunyikan lonceng, terus juga follow medsos kita, sosial media kita di Instagram sama TikTok Kalau suka dengan video ini silakan di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Terus kalau suka banget gitu di share ya ke teman-teman gitu. Jadi itu deh. So See see you in the next episode.